sangat saya hormati. Kali ini saya akan menceritakan tentang burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Jika kita tanyakan kepada anak bangsa, apakah lambang negara kita? Tentunya dengan mudah mereka akan menjawab burung Garuda. Tapi jika ditanyakan lagi, apa yang menjadi alasan burung Garuda dipilih untuk menjadi lambang negara kita? Pastinya akan ada beberapa jawaban seperti Garuda adalah raja burung, Garuda paling besar, atau yang lainnya. Namun menurut saya, pemimpin negara kita pastinya memiliki pedoman dan filosofi yang tinggi, sehingga akhirnya memilih burung Garuda sebagai lambang negara kita. Untuk itu, saya akan berusaha mengupas dasar filosofinya, yang mungkin menjadi salah satu rujukan dan alasan, maka akan saya ambil dari kitab Adiparwa. Dimulai dengan siapakah burung Garuda? Burung Garuda merupakan putra dari Begawan Kasyapa. Siapa Begawan Kasyapa? Begawan Kasyapa adalah anak dari Begawan Maharishi dan cucu dari Dewa Brahma. Lalu Begawan Daksa memberikan 14 remaja putri kepada Begawan Kasyapa sebagai istri beliau, yang mana akhirnya melahirkan putra yang merupakan makhluk yang ada di alam hingga sekarang ini. Diantaranya adalah Sang Aditi berputra 12 Surya, Sang Diti berputra Detya, Sang Danu melahirkan Denawa, Sang Parwa berputra Gandharva, Sang Aristi berputra Widyadara, Sang Anayusa berputra Asura, Sang Kasa berputra Raksasa, Sang Surabi berputra Eka Dasaludra dan Lembu, Sang Tambra berputra segala jenis pepohonan yang ada di alam ini, Sang Meragi berputra Pisaca, Gana, Buta, Kumbanda, Putana, dan lain sebagainya. Sang Krodawasa berputra 10 perempuan. Sedangkan yang lainnya ada Sang Ira berputra Gajah Erawana. Dan sebelum diberikan 14 istri ini, juga beliau sudah memiliki seorang istri yang diberikan oleh Begawan Pulaha, yaitu Saramu, yang akhirnya berputra segala jenis binatang, yang semua diberikan nama Asyu. Nah, sedangkan Sang Kadru dan Sang Winata tidak memiliki putra. Artinya dari semua istri-istri sudah memiliki putra, sedangkan Sang Kadru belum memiliki putra, begitu juga Sang Winata. Dan bisa dikatakan yang saya sebutkan tadi di atas adalah merupakan nantinya saudara daripada Garuda. Artinya Garuda memiliki saudara tiri yang sangat banyak. Nah, karena istri yang lain sudah memiliki putra, sedangkan Sang Kadru dan Sang Winata belum juga memiliki putra, akhirnya beliau berdua berinisiatif menghadap kepada suaminya, yaitu Begawan Kasyapa. Saat itu Sang Kadru memohon agar memiliki 1000 anak. Lalu diberikanlah Sang Kadru 1000 telur oleh Begawan Kasyapa, yang akhirnya nantinya menetas menjadi 1000 naga. Di antaranya ada naga Basuki, naga Anantaboga, naga Taksaka, dan naga-naga lainnya. Sedangkan Sang Winata, beliau hanya meminta 2 putra saja, tetapi agar kesaktiannya mengalahkan kesaktian dari anak Sang Kadru, dan diberikanlah Sang Winata 2 butir telur. Nah, telur Sang Kadru
menetas setelah 500 tahun. Lama sekali, 500 tahun. Tetapi walaupun sudah 500 tahun, telur sang binata belum juga menetas, yang menyebabkan rasa kecewa, rasa takut, rasa was-was pada diri binata. Jika telur itu tidak menetas dan tidak berputra, akhirnya dipecahlah satu butir telur oleh sang binata dan muncullah seorang putra. Namun tubuhnya belum sempurna, belum memiliki kaki, menyebabkan marah putranya karena dipaksa lahir belum waktunya. Sehingga sang putra mengutuk ibunya, yaitu kutukannya bahwa ibunya akan menjadi pembantu atau menjadi hamba sang kadru, karena ibunya terlalu merasa ketakutan dikalahkan oleh sang kadru, sehingga belum saatnya sudah memecah telur yang seharusnya belum menetas. Dan anaknya ini yang lahir cacat lah, yang lahir cacat tidak sempurna, bernama Sang Aruna, dan akhirnya menjadi kusir Dewa Surya. Dan Sang Aruna sudah memberikan pesan pada ibunya agar jangan lagi mengulangi perbuatan seperti sebelumnya, menetaskan telur atau memecahkan telur belum saat waktunya untuk lahir. Dan apa yang menjadi kutukan Sang Aruna memang benar terjadi. Saat sang binata kalah taruhan dengan sang kadru mengenai warna kuda, yaitu sang ucis rawu yang muncul di saat pemutaran gunung Mandara, karena juga disebabkan oleh kecurangan dari sang kadru, di mana sang binata sudah mengetahui bahwa warna kuda adalah putih, keseluruhan berwarna putih. Tapi sang kadru mengatakan ekornya hitam, dan akhirnya anak-anaknya sang naga mengatakan bahwa ibunya salah, dan sang kadru meminta kepada anaknya agar menggigit, memberikan bisa ular kepada ekor sang ucis rawa sehingga akhirnya berwarna hitam. Dan ketika dibuktikan oleh mereka berdua, kalahlah sang binata, karena kenyataannya dilihat berdua warna ekor daripada kuda itu adalah hitam. Semenjak itu sang binata menjadi pembantu daripada sang kadru. Ketika telur yang satunya menetas, lahirlah sang Garuda. Nah, saat ini kita akan bercerita tentang sang Garuda. Namun saat dia lahir tidak ada ibunya di sana, karena sedang bekerja sebagai pembantu, yaitu di rumah sang kadru. Kelahiran sang Garuda ini sungguh sangat luar biasa. Saat lahir beliau mengeluarkan sinar bagaikan api yang menyala di angkasa, menyebabkan terang benderang, dan tiga alam pun menjadi terang, hingga para dewa menjadi ketakutan, menyangka dunia ini akan terbakar dan akan terjadi kiamat. Sehingga para dewa bertanya kepada Dewa Api, apakah akan membakar tiga dunia saat ini? Kemudian Dewa Api menjelaskan, itu bukan sinar dari dirinya, itu adalah sinar dari sang Garuda yang memiliki sinar yang sama dengan dirinya. Akhirnya para dewa menjadi sedikit lega, tidak ketakutan lagi akan terjadi kiamat. Akhirnya mendekati sang Garuda dan memberi salam hormat kepada sang Garuda. Sedang para dewa mengakui jika Garuda adalah bagaikan seorang resi, adalah sebagai makhluk suci, Patagiswara, raja dari segala yang terbang, dan memiliki sinar bagaikan matahari. Dan para dewa pun saat itu memohon agar sang Garuda memberikan perlindungan kepada para dewa, karena mengetahui Garuda adalah makhluk yang sangat sakti. Nah, akhirnya sang Garuda mencari ibunya. Kemudian sang Garuda disuruh juga menjadi hamba atau pembantu dari sang kadru, karena jika ibunya adalah seorang pembantu, anaknya pun harus menjadi seorang pembantu, karena tidak boleh melawan majikan. Nah, akhirnya beliau diperintahkan agar mengasuh atau menjaga dari anak sang kadru, yaitu 1000 ekor naga.
betapa lelahnya Sang Garuda menjaga 1000 naga ini, karena yang namanya ular atau naga tentunya tidak akan bermain di satu tempat. Dia bisa ke sana kemari, ke sana kemari, yang menyebabkan sangat kelelahan Sang Garuda setiap menjaga atau mengasuh daripada anak Sang Kadri, yaitu 1000 naga tersebut. Sehingga dengan begitu naga pun akhirnya Sang Garuda pun bertanya pada ibunya, "Ibu, kenapa kita kok harus menjadi pembantu Sang Kadru? Dan kenapa saya harus begitu lelahnya menjaga mereka?" Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh Sang Winata. Karena ibu adalah pembantu dari Sang Kadru, karena ibu kalah dalam taruhan. Dan sebagai seorang abdi kita harus mengabdi dengan baik, begitu kata ibunya. Terus Garuda bertanya, apakah tidak ada hal yang bisa membebaskan ibu agar tidak menjadi pembantu di sini, kata Garuda. Dan ibunya menjelaskan, ya kalau engkau anakku berkeinginan untuk membebaskan diri ibu, tanyakanlah pada naga apa yang akan mereka minta sebagai penebusan ibu. Dan akhirnya Sang Garuda bertanya kepada naga agar bisa membebaskan ibunya, dan Sang Naga memberikan syarat agar Sang Garuda bisa memberikan tirta amerta kamandalu, yang adalah tirta abadi yang menyebabkan kehidupan itu menjadi abadi. Tentu saja disetujui oleh Sang Garuda, semata-mata bertujuan untuk agar bisa membebaskan ibunya. Tapi hal ini tidak akan saya jelaskan agar cerita tidak menjadi terlalu panjang. Lebih baik saya akan jelaskan saja tentang bagaimana dan seperti apa Garuda itu. Salah satunya, seberapa besar sih Garuda itu dan seberapa kuat. Di dalam kitab Adiparwa dijelaskan seberapa besarnya Garuda tidak jelaskan secara pasti. Namun dalam sastra itu, dan Adiparwa termasuk sastra yang kuno, dijelaskan tentang besar tubuh Garuda dengan menjelaskan apa yang Garuda lakukan. Yang mana dalam cerita itu saat Garuda akan mencari mangsa atau mencari makanan, beliau hanya diberikan memangsa atau memakan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Artinya manusia jahat, segala sesuatu jahat. Dan jika itu adalah kebaikan, atau misalnya dia memakan seorang brahmana, maka dia akan kepanasan pada lehernya, tidak akan bisa, dan seperti tercekik. Artinya Garuda hanya boleh memakan segala sesuatu yang menyebabkan petaka atau hal buruk yang ada di dunia ini. Ketika dia hendak memangsa pemburu yang selalu berburu di sebuah pulau, Garuda hanya perlu mengebaskan sayapnya sehingga terjadi seperti badai. Kemudian dia membuka mulutnya dan terlihat seperti gua karena saking besarnya, sehingga para pemburu itu karena ada badai ingin bersembunyi di dalam gua. Tapi yang sebenarnya dia masuki adalah leher daripada Sang Garuda, yaitu paruh dan leher Sang Garuda. Dan saat itu juga ada keluarga Brahmana yang ketakutan beserta istri dan anaknya juga ikut masuk ke dalam leher Sang Garuda, dan semua itu tertelan. Tapi kemudian Sang Garuda merasa lehernya menjadi panas. Nah, itu menandakan seperti nasihat ibunya bahwa ada hal suci yang dia telan. Dan akhirnya sang pemburu jahat dicerna oleh tubuhnya, sedangkan kebaikan akan tetap utuh di dalam dirinya, dan dikeluarkanlah keluarga Brahmana itu dalam keadaan hidup oleh Sang Garuda. Itu menunjukkan besar daripada Garuda. Namun bukan itu saja. Ketika Sang Garuda juga diberikan untuk memangsa dari 2 ekor binatang yang merupakan penjelmaan dari 2 saudara yang tidak pernah rukun dan selalu saja bertengkar menganggap dirinya lebih hebat, dan akhirnya dikutuk menjadi 2 ekor binatang, yang mana satunya berupa gajah yang bernama Wibawasu, yang satunya adalah berupa kura-kura menjadi kura-kura raksasa bernama Sisupratika.
Dan walaupun mereka sudah berubah bentuk, mereka tiada henti selalu bertengkar sehingga menyebabkan bumi dunia ini menjadi goncang dari pertengkaran mereka berdua. Karena itulah dari Garuda diizinkan untuk memangsa mereka berdua yang selalu berbuat keonaran. Dan seberapa tinggi kura-kura raksasa itu, dalam sastra disebutkan telung yojana atau 3 yojana, dan lingkaran badannya adalah 10 yojana. Sedangkan gajah tingginya 6 yojana dan panjangnya 12 yojana. Nah, yojana ini adalah hitungan dalam bahasa Sanskerta. Namun setiap zaman kata yojana ini memiliki sedikit perbedaan sehingga tidak bisa dipastikan secara pasti. Ada yang mengatakan yojana sama dengan 5 sampai 10 km. Ada yang menyatakan satu yojana adalah 18 km. Ada juga yang sastra yang menyatakan satu yojana adalah 7,5 mil. Tapi kalau kita bayangkan, walaupun ada perbedaan, itu bukanlah jarak atau besar yang kecil. Nah, saat akan dimaksa, gajah dan kura-kura raksasa ini dicengkram oleh sang Garuda. Oleh cakar dan berada di cakar di kakinya, kemudian Garuda menerbangkannya di angkasa. Akhirnya Garuda hinggap di sebuah pohon yang besar, dan pohon itu besar dahannya adalah 100 yojana. Berapa besarnya pohon itu, mungkin pohon raksasa. Dan ketika sang Garuda hinggap di sana hendak memangsa gajah kacape, gajah dan kacape ini, tapi pohon itu tidak mampu untuk menahan berat daripada Garuda dan bawaannya, sehingga menyebabkan ranting dahan daripada pohon ini menjadi patah. Dan kalau kita ceritakan kejadian patah itu, banyak cerita yang terjadi. Sebab di bawah pohon itu ada Resi Sahasra Wali Klio, yaitu manusia kerdil yang besarnya sebesar jempol tangan. Dan dari sanalah sebenarnya muncul kenapa dari Garuda itu sendiri, sebab telur Garuda itu juga merupakan hasil daripada puja, meditasi, yoga yang sangat tinggi. Nah, akhirnya sang Garuda tidak bisa memangsa di pohon itu dan pergilah ke sebuah bukit atau gunung untuk memangsa. Jika kita bayangkan gajah dan kura-kura raksasa yang disebutkan di atas bisa diangkat dengan mudah dan dimakan, ditelan oleh sang Garuda, sehingga dari sana kita bisa sedikit membayangkan seberapa besar sih Garuda yang dimaksud dalam cerita Adiparwa. Dan kalau saya lanjutkan lagi, panjang sekali cerita ini. Nah, saya singkatkan saja. Ketika mencari Tirta Kamandalu ini, akhirnya bertemulah dengan Dewa Wisnu. Dan dengan kecerdasan Dewa Wisnu, bukan melalui sebuah peperangan atau pertempuran, tapi Dewa Wisnu menggunakan kecerdasan beliau untuk menghadapi makhluk sakti ini, yang menyebabkan Garuda harus tunduk kepada beliau dan harus bersedia menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Artinya, para pemimpin kita zaman dahulu tidak sembarangan memilih lambang negara, bukannya hanya karena didasarkan melihat burung Garuda yang besar, melihat ada tiba-tiba burung Garuda terbang di angkasa, atau karena dari semua burung Garuda yang paling besar, bukan. Tapi pastinya beliau memiliki sebuah filosofi yang tinggi yang berhubungan dengan Nusantara. Artinya Adiparwa inilah kitab yang dimiliki oleh Nusantara. Artinya zaman ketika masih disebut dengan atau keberadaan Nusantara zaman lampau. Dan itu mungkin banyak lagi kitab yang lain yang menceritakan tentang Garuda. Namun saya hanya mengambil ini saja dulu yang langsung berhubungan dengan budaya kita, yaitu budaya Nusantara, cerita Nusantara yang dikarang oleh orang-orang Nusantara yang akhirnya mungkin menjadi pedoman dalam mengambil
sebagai lambang negara Republik Indonesia. Dan seandainya ada salah dari apa yang saya katakan, ada mungkin terlalu berlebihan atau kurang, apalagi memang tidak benar, saya benar-benar memohon maaf. Bukan ada maksud apapun selain hanya ingin berbagi tentang apa yang pernah saya baca agar bisa diketahui oleh banyak orang, dan seandainya memang benar ada yang kurang, salah dan sebagainya, mohon nanti diberikan masukan sehingga kita semua akan bisa menemukan sebuah kebenaran dari sebuah cerita ataupun dari sebuah buku ataupun kitab. Dan untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sukses.